Assalamualaikum sahabat hebat. Salah satu sisi positif masa pandemi ini pastinya kalian memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan ketika kondisi normal. Oleh karena itu, manfaatkan semaksimal mungkin potensi kalian ke arah yang lebih baik. Kali ini Kasobi Channel akan collab dengan Kak Adi. Di BKB Nurul Fikri, selain pengajar hebat, kelebihan beliau adalah selalu berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan soal matematika dan tidak pernah mengeluh pada setiap amanah pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada kesempatan kali ini, Kak Adi akan mengulas tentang vektor. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adi Kuntoro. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang vektor. Kalau sebelumnya sudah kita bicarakan definisi vektor, penjumlahan vektor, perbandingan vektor. Kalau sekarang saya akan membicarakan tentang sudut antara dua vektor. Mungkin ini lebih mudah dari yang sebelumnya karena hanya menghafal rumus-rumus vektor, ya, tanpa menggambar biasanya. Sudut antara dua vektor. Nah, ini sudah saya gambarkan. Ini vektor A, ini vektor B, ya. Ini sudutnya. Biasanya diberikan tuh vektor A sama vektor B-nya, ya. Ini misalnya vektor A adalah X1, Y1, Z1. Vektor B-nya X2, Y2, Z2, ya. Kadang-kadang ini dikasih koma ya pada soal, nggak masalah, yang penting di sini tandanya harus vektor, ya. Vektor A, vektor B. Karena vektor kalau dikasih garis di atasnya seperti itu. Lalu sudut antara dua vektor itu letaknya ya di pangkal, ya. Kedua vektor pangkalnya berhimpit. Inilah sudutnya, ya. Sudut antara dua vektor. Nah, rumus-rumusnya sebelum mencari sudut antara dua vektor itu harus tahu dulu rumus hasil kali dua vektor, ya. Kita kalikan vektor A kali vektor B, atau kalau di buku-buku disebut hasil kali titik dua vektor, ya. Karena ada dot vektor, ada cross vektor, ya. Di sini dot vektor. Jadi kalau A titik B, A kali B, ya, A kali B. Nanti kita tinggal kalikan elemen-elemennya, ya, yang sejenis. Jadi X kali X, ya, ditambahkan dengan Y kali Y, nanti ditambahkan dengan Z kali Z, ya, seperti itu. Jadi sini X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2, ya. Nanti hasilnya bukan vektor, dia berupa skalar. Sederhana, ya. Rumus yang kedua tentang panjang vektor. Jadi A dan B ini mempunyai panjang, ya. Panjangnya berapa? Nah, rumusnya adalah kalau seperti ini. Ini penulisannya seperti pakai mutlak, tapi bacanya panjang vektor A, ya. Rumusnya adalah akar dari jumlah kuadrat ininya, ya, elemen-elemennya. Jadi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, sudut antara dua vektor. Untuk mencari sudut antara dua vektor itu kita gunakan rumus cosinus.
ya, tapi rumusannya dalam vektor, ya. Kosinus sudut antara vektor A dan vektor B adalah A dot B, A kali B dibagi panjang A kali panjang B. Ya, seperti ini, ya. Jadi untuk mencari nilai cosnya kita perlu rumus A kali B. Nah, yang ini. Dan untuk mencari cosnya juga kita perlu rumus panjang A dan panjang B dikalikan. Kalau panjang A nya seperti ini, nanti panjang B nya tinggal kita memakai vektor B, ya. Jadi akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat, ya. Nah, ini 3 rumus pokok dalam sudut antara 2 vektor. Kita coba bahas soal-soalnya, ya. Yang pertama kali ini rumus nomor 8, ya, rumus nomor 8. Maaf, soal nomor 8. Diketahui vektor U adalah 1, min 3A plus 1, 2. Lalu vektor V adalah A pangkat 3 min 3A kuadrat, 3,0. Kemudian batasan A nya adalah min 2 sampai 4. Cari yang ditanyakan, ya, nilai maksimum dari U kali V. Ya. Jadi ternyata yang dibutuhkan hanya U kali V, seperti A kali B, ya, seperti ini. Tapi nanti dikaitkan dengan rumus untuk mencari nilai maksimum. Nah, itu dikaitkan dengan bab turunan, ya, bab turunan. Jadi cara menjawabnya, pertama kita kalikan dulu U kali V, ya. Di sini kalikan seperti ini, X kali X tambah Y kali Y tambah Z kali Z. Jadi 1 dikalikan A pangkat 3 min 3A kuadrat ditambah yang Y nya ini, ya, kalikan dengan Y, min 3A plus 1 dikalikan 3 ditambah lagi 2 kali 0. Nanti mendapatkan fungsi dalam A sini, ya. Ini kali 1 tetap A pangkat 3 min 3A kuadrat. Ini kalikan 3 min 9A, ya, min 3 kali 3 min 9. 1 kali 3 plus 3, ya, ditambah 0. Nah, seperti ini. Cari nilai maksimumnya, ya. Kita ingat dalam turunan mencari nilai maksimum minimum itu menggunakan turunan sama dengan 0, ya. Jadi kalau ada nilai maksimum, ya, dari katakanlah misalnya fx, fungsi fx, ya, maka tinggal rumusnya kita turunkan, f aksen x sama dengan 0. Nah, ini, ya, rumusannya, ya. Sama juga, ya, ini mencari nilai maksimum dari ini, ya, ini fx, ini U kali V nya. Jadi tinggal kita turunkan, ya. Jadi atau ini kita anggap fungsi A juga boleh, atau fungsi apalah gitu, ya, misalnya fungsi f gitu. Nah, cari nilai maksimumnya, maka tinggal kita turunkan sama dengan 0. Jadi f aksen sama dengan 0, turunannya adalah 3A kuadrat min 6A dikurang 9 dibagi 3 biar lebih sederhana, ya. Jadi A pangkat 2 min 2A min 3. Nanti kalau difaktorkan dapat nilai A nya, ya.
Jadi A-nya bisa bernilai 3, bisa -1 ya. Dan ternyata ini ada batasannya nih. Ya. Karena A-nya antara -2 sampai 4, dua-duanya terpenuhi ya. Dan dia ujungnya tidak memakai sama dengan. Berarti yang pasti nilai maksimum atau minimumnya itu kalau nggak A-nya 3 atau A-nya -1 ya. Tinggal disubstitusi. Karena yang ditanyakan nilai maksimum dari F ya, bukan nilai A-nya ya. Jadi kalau disubstitusi, kalau A-nya sama dengan 3, maka nilai F-nya adalah ini masukin sini ya, 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2, nanti dikurang 9 kali 3 ditambah 3 ya. Ini dapat 27 dikurang 27 dikurang 27 tambah 3. Ini hasilnya yang habis min ya 24. Kalau A-nya -1, maka nilai F-nya masukkan sini, -1 pangkat 3 dikurang 3 kali -1 pangkat 2 dikurang 9 kali -1 tambah 3 ya. -1 pangkat 3 -1 ya. -1 pangkat 2 1 kali -3 -3 min kali min plus 9 plus 3 ya, 3-nya habis. 9 kurang 1 8 ya. Tinggal dibandingkan -24 atau 8 yang paling besar ya. Ternyata dapat 8 ya. Inilah nilai maksimumnya. Nah, ya. Di situ jawabannya yang B. Soal nomor 4 ya. Ini mencari luas segitiga. Itu harus dicari sudutnya dulu. Jika vektor OA ya, bisa dilihat soalnya, min I plus 2J plus 2K ya, IJK. Nah, ini bisa kita ambil koefisiennya saja ya, seperti ini, X1, Y1, Z1 ya. Ini kan -1 ya koefisiennya, di sini 2, ini 2. Itu vektor OA-nya. Lalu vektor OB. Vektor OB 3I plus 4K. Vektornya adalah I-nya 3 ya. Habis I, J ya kan? J-nya nggak ada. Jadi 0. Nah, ini unsur K-nya di sini ya, 4. Nah, inilah vektor OA dan vektor OB. Seperti ini, sama persis ya. Pertanyaannya adalah luas segitiga AOB. Nah, kalau saya gambarkan seperti itu. Ini vektor OA. Ini vektor OB. Ini sudutnya di sini sama ya, seperti itu ya. Tapi yang diminta bukan mencari cosnya, tapi yang diminta mencari luas luas segitiga AOB. Ya. Di dalam trigonometri itu ada rumus mencari luas segitiga ya. Jadi cara menjawabnya, nah ini dikaitkan dengan rumus trigonometri ya. Jadi luas segitiga AOB itu rumusnya adalah setengah dikali panjang dua sisinya yang diapit, sudutnya yang diapit. Jadi panjang OA dikali panjang OB, nanti dikali dengan sinusnya ya, sinus sudut yang diapit ya.
Jadi harus tahu panjang OA-nya berapa, panjang OB-nya berapa, nilai sinusnya berapa. Nah, rumusnya sudah ada ya, ini kalau mencari panjang. Jadi kalau mencari panjang OA tinggal diakarin, dikuadratin ini ya unsurnya. Jadi akar dari min 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4 tambah 2 kuadrat 4 ya. Akar 9 nilainya 3. Begitu juga untuk mencari panjang OB. Akar dari kuadratin ya, ini unsurnya 3 kuadrat 9 ditambah 0 kuadrat 0 ditambah 4 kuadrat 16, akar 25, nilainya 5. Sudah ada nilai OA, panjang OB ya. Tinggal cari sinusnya. Yang ada adalah rumus cos. Jadi kita cari dulu rumus cosnya. Kita cari cosnya dengan rumus ini maksudnya. Jadi nilai cos theta itu adalah OA kali OB dibagi panjang OA kali panjang OB. Nah, rumusnya kalau OA kali OB tinggal kalikan koefisiennya ini X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Nah, rumusnya ini. Jadi min 1 kali 3, min 1 kali 3 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 4. Nah, dibagi panjang OA nya ini 3, panjang OB nya 5. Jadi nanti nilai cos theta nya adalah min 3 tambah 0 tambah 8 ya, 5 per 15 atau sepertiga. Maka kita perlu nilai sin, bisa langsung pakai rumus saja. Nilai sinusnya adalah akar dari 1 dikurang cos kuadrat. Ya, jadi akar 1 dikurang sepertiga kuadrat 1/9. Jadi hasilnya akar 8/9 ya. Akar 8 2 akar 2, akar 9 3. Jadi 2/3 akar 2. Baru tinggal dimasukkan ke rumus luas. Jadi luasnya adalah setengah kali panjang OA kali panjang OB dikali sinus theta. Jadi setengah dikali OA nya ini 3 dikali OB nya 5, nilai sinnya 2/3 akar 2. Nah, ini 3 bagi 3 1, nanti 2 bagi 2 juga 1, habis tinggal 5 akar 2 ya, satuan luas. Nah, itulah untuk nomor 4 ya. Oke. Sebelumnya sudah saya bahas nomor 8 dan nomor 4 ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan bahas nomor 5, 6 dan nomor 7 ya. Tapi sebelumnya saya akan terangkan dulu rumus-rumusnya. Ini rumus yang sebelumnya ya. Sudut antara dua vektor. Jadi kalau ada vektor A, ini vektor B, ini ada sudutnya ya. Ini rumusnya kosinus sudut antara dua vektor. Cos theta adalah A kali B dibagi panjang A kali panjang B ya. Kalau saya kali silang ya, maka rumusnya bukan dalam bentuk pembagian ya. Jadi nanti kali silang, maka A dot B nya menjadi panjang A kali panjang B kali cos theta ya. Saya ingin kali silang, maka saya dapatkan A dot B sama dengan apa? Kali silang panjang A dikali panjang B dikali cos theta.
walaupun sama saja ya, tapi saya ingin bentuknya seperti ini untuk menerangkan rumus selanjutnya ya. Nah, rumus yang berikutnya, katakanlah yang ketiga ya, jika vektor B-nya itu saya gantikan dengan vektor A ya. Jadi jika vektor B sama dengan vektor A, kalau saya gantikan dengan A, maka menjadi bagaimana? A kali A. Jadi vektor A dot vektor A sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B-nya menjadi apa? Panjang vektor A juga. Nah, bagaimana sudutnya? Kalau antara A dan A, maka sudutnya bagaimana? Karena A dan A kan berimpit, ya, sudutnya nggak ada ya, 0 sudutnya ya. Jadi kalikan dengan cos 0. Tahu cos 0? Nilainya berapa cos 0 tuh? 1, ya kan? Kalau 1 dikalikan panjang A kali panjang A kan jadi panjang A kuadrat, ya kan? Maka rumusnya adalah A kali A sama dengan panjang A kuadrat ya. Ini rumus berikutnya. Jelas? Nah, ini yang kedua, kalau A kali B. Jadi kalau A kali B, rumusnya adalah panjang A kali panjang B dikali kosinus ya, kosinus sudut yang diapit. Tapi kalau A kali A, vektor A kalikan dengan vektor itu sendiri, maka hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat. Ini yang ketiga. Terus yang berikutnya, jika A vektor A tegak lurus dengan vektor B ya. Kalau tegak lurus, maka sudutnya adalah 90 derajat ya. Kita tahu kalau cos 90 derajat nilainya adalah 0 cos 90, ya kan? Jadi kalau saya masukkan ke rumus ini, A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos 90. Cos 90 0 kan ya? 0 kali A kali B ya 0. Jadi kesimpulannya, kalau A dan B tegak lurus, maka A kali B nya sama dengan 0. Nah, ini rumus selanjutnya. Ya, rumus ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 5, 6, dan 7 ya. Mari kita sama-sama bahas. Untuk nomor 5, diketahui A plus B sama dengan I min J plus K. Langsung saja saya tuliskan komponennya 1 min 1 4. Kemudian panjang A min B akar 14. Maka A dot B bagaimana? Yang ditanyakan adalah vektor A dot B. Ini ada unsur A plus B dan panjang A min B ya. Nah, kalau ini panjang ya, unsur panjang vektor kita jadikan vektor, maka kita memakai rumus nomor 3 ya. Jadi kalau vektor dikalikan vektor itu sendiri ya, hasilnya adalah panjang vektor dikuadratkan ya. Jadi ini ada 2. Pertama kali kita cari dulu panjang A plus B nya ya. Jadi panjang A plus B itu adalah rumus sebelumnya akar
jumlah kuadrat. Jadi 1 kuadrat 1 ditambah min 1 kuadrat 1 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi akar 18. Nanti supaya dia bentuknya vektor, kita kalikan ya, atau kita kuadratkan ya. Jadi kalau panjang dikuadratkan, nah, nanti menjadi bentuk vektor ya. Jadi yang ini A plus B, panjang A plus B kuadrat adalah A plus B dikalikan A plus B ya. Jadi masukkan datanya. Ini panjang A plus B nya akar 18 ya, akar 18 kuadrat. Nah ini kita kalikan. Kalau A kali A, panjang A kuadrat. Ini A kali B, ya A kali B. Di sini juga B kali A juga A kali B sama. Jadi tambah 2 kali A kali B. Ditambah lagi B kali B, panjang B kuadrat. Jadi kalau A kali A panjang A kuadrat, maka B kali B panjang B kuadrat ya. Ini kalau A plus B kita kuadratkan ya panjangnya. Kita juga punya A min B, ya sama caranya. Jadi kalau dikuadratkan A min B kuadrat menjadi A min B kali A min B. Ini adalah akar 14 kuadrat. Kita kalikan panjang A kali panjang A, panjang A kuadrat, min AB, min BA jadi min 2AB, ditambah panjang B kali panjang B, vektor B kali vektor B menjadi panjang B kuadrat. Ini ada unsur AB, ini ada unsur AB ya. Kita mencarinya kan AB. Nanti panjang A sama panjang B nanti kita hilangkan ya, tinggal dieliminasi ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, kita eliminasi nanti hilang ya panjang A dan panjang A kuadrat dan panjang B kuadratnya ya. Yang atas saya tulis lagi, panjang A kuadrat tambah 2 kali A kali B plus panjang B kuadrat sama dengan 18. Nah yang bawah panjang A kuadrat min 2 kali A kali B plus panjang B kuadrat sama dengan akar 14 kuadrat 14 ya. Kita kurangkan, maka ini habis 2 min 2 4AB ya. Ini kurang ini 4, jadi A kali B nya 4 bagi 4 1 ya. Nah seperti itu untuk nomor 15 tentang vektor. Kali ini kita akan bahas nomor 6 dan nomor 7. Nah, ini sudah saya tuliskan rumus soalnya. Ini rumus-rumusnya. Diketahui vektor satuan U adalah A, 0, A-1. Lalu vektor V-nya 2B min 1, 3, 5A. Dan vektor satuan U tegak lurus vektor V. Cari 5A plus 2B-nya. Nah ini tinggal kita masukkan ke rumus. Kalau tegak lurus dikalikan hasilnya 0 ya. Jadi U tegak lurus V. Jadi U kali V itu hasilnya 0. Kita kalikan unsurnya A dikalikan 2B min 1 ditambah 0 kali 3 ditambah A min 1 kali 5A. Kalikan biasa aja. A kali 2B 2AB dikurang A tambah 0 ditambah 5A kuadrat min 5A ya. Ini kita bagusin bentuknya. Biasanya yang kuadrat di depan 5A kuadrat, terus ini plus 2AB min A min 5A min 6A. Kalau semuanya dibagi dengan A menjadi 5A plus 2B dikurang 6.
Ternyata pertanyaannya adalah 5A plus 2B. Oh, sudah sama ya. Maka tinggal dipindahkan min 6-nya. Jawabannya 6 ya. Itu yang nomor 6 ya. Jawabannya 6, itu yang D. Kita lanjutkan ke yang nomor 7-nya. Oh, ini kalau mencari nilai A dan B, kita bisa gunakan vektor satuan ya. Kalau vektor satuan adalah vektor yang besarnya 1. Jadi kalau vektor satuan dari U, maka panjang U sama dengan 1. Ini nanti akar dikuadratin ya, kan panjang. A kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan 1. Nanti tinggal diurai ya, maka dapat A-nya 1. A-nya 1, nanti ke sini masukin dapat B. Itu kalau pertanyaannya A-nya berapa, B-nya berapa. Ya. Berikutnya nomor 7. Jika U dan V adalah vektor unit. U dan V itu vektor unit. Vektor unit sama juga dengan vektor satuan. Jadi panjangnya 1. Panjang U 1 dan panjang V juga 1 karena vektor satuan atau vektor unit. Terus sudut yang dibentuk 30 derajat antara U dan V. Pertanyaannya adalah U dikurang V dikalikan dengan V, hasilnya berapa? Cara jawabnya, ini kita kalikan biasa aja ya. Jadi U dikurang V dikali V itu adalah U kali V dikurang V kali V. Nah, ini masing-masing ada rumusnya ya, tinggal dimasukkan ke rumus. Jadi U kali V seperti ini rumusnya. Kalau A kali B kan panjang A kali panjang B kali cos ya, sudut yang diambil. Jadi ini kalau U kali V jadi panjang U dikali panjang V kali cos theta. Kalau V kali V seperti ini. Kalau A kali A kan panjang A kuadrat. Jadi kalau V kali V panjang V kuadrat. Tinggal dimasukkan panjang U-nya 1, panjang V-nya 1, cos berapa? Cos 30. Dikurang panjang V-nya 1 kuadrat. Cos 30 setengah akar 3 kali 1 tetap setengah akar 3 dikurang 1 kuadrat 1. Ya, seperti ini jawabannya. Itu jawabannya yang E. Ya, demikian pembahasan vektor ya, bagian kedua tentang sudut antara dua vektor. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.